Kemudian para jamaah rahimakumullah, tadabbur dari ayat 54 ini kita harus bisa benar-benar merasakan penyesalan yang sangat luar biasa di akhirat nanti, sampai Allah menginformasikan sekiranya mereka memiliki segala apapun yang dimilikinya akan dikeluarkan semuanya untuk nebus. Apapun yang dimilikinya sekiranya ada akan dikeluarkan semuanya sebagai tebusan karena saking dahsyatnya azab. Tapi itu tidak akan pernah terjadi, dan seandainya terjadi sia-sia, gak ada artinya. Maka mumpung masih di dunia, kan begitu tadabburnya, maka mumpung masih di dunia kita keluarkan untuk menebus kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, di mana yang kita keluarkan berpahala. Pahala itu menutup, sehingga yang dominan pada kita adalah kebaikan, kesalahannya ditutup. Syukur kemudian dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mumpung bermanfaat, yaitu ketika di dunia, karena di akhirat nanti tidak ada artinya sama sekali. Tetapi sebagian orang berat, kecuali orang yang telah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW bersabda, as-sodaqatu burhanun. Sodakoh itu burhan, bukti. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, as-sodaqatu burhanun, sodakoh itu bukti keimanan seseorang. Karena tabiat orang itu suka menahan sesuatu yang dicintai. Tabiat orang itu suka menahan untuk dirinya perkara yang dia suka. Jangan sampai keluar, jangan sampai kemudian berlepas darinya. Wong ini disukai, wong ini dicintai. Itu tabiat orang. Duit, orang sangat mencintai, maka kalau bisa jangan keluar. Kalau keluar ada gantinya, ganti bakso. Kalau keluar ada gantinya, ganti motor. Kalau keluar ada gantinya, kalau sekedar keluar, jangan, ini perkara yang disukai. Tapi kalau orang kemudian bisa mengeluarkan, itulah bukti keimanan, kata Syekh Utsaimin. As-shadaqatu burhanun ala imanihi. Sedekah itu bukti atas keimanan seseorang. Kemudian kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum malu warithi ahabbu ilaihi min malihi? Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa malu ahabba ilaihi min mali warithihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'lamu annahu laysa fikum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Maluka ma quddimat wa malu warithika ma ukhirat. Nabi bertanya, siapakah di antara kalian yang harta warisannya lebih dicintai daripada hartanya sendiri? Ini pertanyaan dari Nabi. Ayyukum malu warithi ahabbu ilaihi min mali. Siapakah di antara kalian yang harta warisannya lebih dicintai daripada hartanya sendiri? Qalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, gak ada seorang pun dari antara kami yang lebih mencintai harta warisan daripada hartanya sendiri. Para sahabat memahami hartanya sendiri, jelas hartanya sendiri lebih kita cintailah. Harta warisan belum tentu. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, gak ada satu orang pun dari antara kami yang lebih mencintai harta warisan daripada hartanya sendiri. Semua orang lebih mencintai hartanya sendiri daripada harta warisan. Mendengar para sahabat menjawab demikian, kemudian Nabi bersabda, ya'lamu annahu laysa fikum ahadun illa ma warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Ketahuilah,
lebih mencintai harta warisan daripada hartanya sendiri. Jadi Nabi malah membalikkan. Yang terjadi, maksudnya demikian, yang terjadi justru harta warisan. Yang terjadi justru harta warisan lebih kalian cintai daripada hartanya sendiri. Kemudian lebih lanjut Nabi menjelaskan, harta kalian sendiri itu yang kalian keluarkan, itu adalah harta kalian sendiri, itu yang kalian keluarkan. Kalau yang kalian tahan itu harta warisan, yang dimaksud akan menjadi harta yang diwariskan. Harta kalian sendiri kalau yang dikeluarkan itu harta kalian sendiri, karena kalian akan berjumpa nanti di hari kiamat. Yang dikeluarkan yang banyak, yang dikeluarkan berarti harta kalian itu banyak, akan kalian jumpai pada hari kiamat. Tapi yang kalian tahan, kalian tidak menjumpai di hari kiamat, menjadi harta ahli warisnya, kalian tidak menjumpainya. Terkait dengan hadis ini, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, orang yang berharta banyak, di mana dia yang capek-capek mencarinya, yang berjuang, kalau dalam bahasa kita kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, peras tulang banting keringat, maka dia sendiri yang seharusnya memanfaatkannya, kata Syekh Utsaimin. Maka dia sendiri yang seharusnya memanfaatkannya. Dengan cara apa? Ya agar menjadi miliknya sendiri. Dengan cara keluarkan, nanti akan menjadi miliknya sendiri. Karena dia capek-capek, maka dia yang seharusnya memanfaatkannya, nanti akan bertemu pada hari kiamat. Jangan orang lain yang dimaksud oleh Syekh Utsaimin, ahli warisnya. Jangan. Ahli waris berikan yang secukupnya. Ahli waris berikan yang secukupnya. Jangan berlebih-lebihan. Malah orang yang mencarinya malah dapatnya hanya sedikit, padahal yang cari-cari capek-capek kok malah sedikit. Dia yang lebih berhak mendapatkan sebanyak-banyaknya. Untuk ahli warisnya yang secukupnya saja, yang secukupnya saja. Kalau barangkali di dalam bahasa kita, kalau anak-anak cukup dengan mobil satu, ya nggak perlu 5, nggak perlu, ya satu saja. Kalau misalnya anak-anak masing-masing cukup dengan misalnya satu rumah, ya sudah satu rumah. Ngapain udah 5 rumah? Wong satu sudah cukup. Selebihnya untuk dia yang mencarinya sendiri. Ini penjelasan Syekh Utsaimin tentang hadis ini. Tetapi yang terjadi pada manusia, kecuali orang-orang yang telah dirahmati oleh Allah sehingga benar-benar bisa mengamalkan hadis ini, ya saya yang mencari, maka ya saya yang berhak untuk merasakannya, juga dikeluarkan. Ahli waris sudah cukup, secukupnya. Kalau dia mau lebih banyak, dia mengembangkan nanti. Tapi ini saya yang mencari sendiri, maka saya yang lebih berhak untuk memanfaatkannya. Yang bisa berbuat demikian adalah orang yang telah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Yang tidak, ya berat. Kita tentunya melihat ada orang super kaya, mungkin miliarder apa triliuner gitu ya, atau kalau ada istilah barangkali dia men gitu ya. Dia nggak mengeluarkan apa-apa, mati emasnya numpuk, mati sawahnya berhektar-hektar. Sampai di desanya dia dijuluki tuan tanah, karena kalau ada orang mau jual tanah, dia pasti yang membeli. Ada orang jual sawah, dia pasti yang membeli. Sampai sawah di kampungnya bisa dikatakan milik dia semua. Mungkin 60% sawah yang ada di kampungnya milik dia semuanya. Tapi kenapa enggak tergerakkan untuk dimilikinya sendiri, yaitu dengan cara banyak dikeluarkan? Gak ada yang dikeluarkan, sampai orang-orang itu pada kasihan dia, dan benar-benar meninggal dunia. Orang-orang pada kasihan, sudah tidak ada wakaf, gak ada apa, dan dikenal sangat bakhil. Nah, ini kan orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah karena dia sendiri yang tidak mengupayakannya, kasihan. Maka ingat hadis Abdullah bin Mas'ud ini yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi bersabda,
Siapakah di antara kalian yang harta warisannya lebih dicintai daripada hartanya sendiri? Nah, para sahabat menjawab, gak ada ya Rasulullah. Semua orang mencintai hartanya sendiri daripada harta warisan. Harta warisan belum tentu kok, harta sendiri kan jelas harta sendiri. Ternyata bukan itu yang di masjid Nabi. Nabi menjelaskan, hartanya sendiri adalah yang dikeluarkan, harta warisannya adalah yang ditahan. Para jamaah rahimahullah, semoga tadabbur atas ayat yang terakhir ini 54 benar-benar Allah memberikan taufik kepada kita, sehingga kita yang capek-capek, maka kita yang berhak merasakan harta tersebut. Kita jumpai di akhirat nanti untuk ahli waris kita yang secukupnya. Kemudian ayat yang terakhir kita tambah lagi 55. Kenapa seandainya mereka memiliki harta yang sebanyak apapun akan digunakan untuk menebus dan Allah tidak mungkin menerimanya? Bagaimana Allah menerimanya? Langit dan bumi ini kepunyaan Allah, dan harta yang mereka akan keluarkan seandainya terjadi itu juga yang menciptakan Allah. Nggak mungkin Allah menerimanya. Maka Allah berfirman ayat yang berikutnya, ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh, ala inna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Allah, ketahuilah, inna lillahi ma fis samawati wal ardh, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah, ya bagaimana tidak Allah yang menciptakannya. Seandainya kalian memiliki segala yang akan kalian tebus, itu ya milik Allah, Allah yang menciptakannya. Kenapa tidak dijadikan untuk sarana keimanan ketika masih di dunia, ketika masih darul bala, saatnya ujian? Sekarang saatnya pembalasan, baru menyesal, sudah gak ada artinya. Maka ini ayat yang menjelaskan gak mungkin Allah terima, karena kepunyaan Allah ada di apa yang ada di langit ada di bumi. Kemudian Allah lagi, jadi Allahnya diulangi. Allah, ketahuilah, sesungguhnya janji Allah itu hak, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi ada pengulangan Allah. Allah disebutkan yang pertama, kemudian Allah disebutkan yang kedua. Ini ada faedah yang bisa kita ambil sebagai tafsir, tapi kita bahas insyaallah yang akan datang insyaallah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.